Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi hari yang indah ini. Saya percaya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita tentunya, dan diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai renungan ini, saya ingin memimpin saudara berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam dan telah menganugerahkan kepada kami hari baru, kehidupan yang baru di pagi ini. Berkati dan pimpin kami sepanjang hari ini Tuhan oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh dituntun berjalan dalam kemenangan Kristus sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di pagi hari ini, saya ambil dari kitab Injil Matius pasal yang kelima, ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Tetapi yang saya ingin bacakan di sini, saya akan coba baca dari ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-16, saudara. Mari kita terima firman Tuhan ini. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita pada pagi hari ini, saya akan mengangkat sebuah topik, terpanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita ini adalah bagian dari khotbah Yesus di bukit. Kalau kita baca dari pasal 5-7, ini bagian kedua, saudara, pengajaran tentang garam dan terang ini. Saya melihat bahwa setelah Yesus menyampaikan ucapan kebahagiaan itu, Ia menyampaikan tugas kepada orang-orang yang telah menerima kebahagiaan itu, yaitu untuk menjadi garam dan terang. Artinya ketika kita sudah menerima kebahagiaan dari Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, adalah sebuah tanggung jawab dalam diri kita untuk menjadi saluran dari kebahagiaan itu melalui garam dan terang dunia yang dikatakan oleh Yesus di sini, saudara. Lalu lewat renungan ini, nats ini, saudara, kita dapat mengerti bahwa sesungguhnya kita semua terpanggil untuk panggilan yang sama ini. Sebagai orang percaya, sebagai orang telah mengecap kebaikan Tuhan, kita terpanggil kepada panggilan yang sama oleh Tuhan menjadi garam dan terang. Karena dikatakan kamu adalah garam dan terang. Kata kamu di sini ditulis dalam bentuk jamak orang kedua. Artinya ini menunjuk kepada setiap orang. Kamu, itu artinya semua orang yang mau percaya, yang telah mengecap menerima kebaikan Tuhan, berkat Tuhan. Mereka bertanggung jawab untuk menjadi penyalur berkat dengan panggilan garam dan terang dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat pembacaan kita ini, kita akan coba melihat bahwa ungkapan garam dan terang ini adalah ungkapan yang memang gampang untuk kita mengerti karena selalu bersentuhan dengan kehidupan kita sehari-hari. Hanya untuk lebih mengerti maksud Tuhan lewat ungkapan ini, ada baiknya saya rasa kita coba untuk mempelajari apa sebenarnya kegunaan garam dan terang itu. Lalu mengapa Yesus menyebut kita menjadi garam dan terang dunia? Coba kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah kita terpanggil untuk menjadi garam dunia, saudara. Apa yang ingin kita lihat dari ungkapan ini? Tentu manfaat garam dalam kehidupan itu banyak, saudara. Kalau kita coba daftar, banyak kegunaan garam. Tetapi beberapa dari antaranya itu saya coba sampaikan di sini. Garam berfungsi untuk menjadi pembersih. Garam berfungsi juga sebagai pengawet. Garam juga bisa menjadi obat, bisa juga menjadi antiseptik.
Juga yang paling utama, garam kita pergunakan untuk penyempurna lezatnya makanan. Itu yang kita lihat di situ, saudara. Tetapi selain itu, saudara, dalam pandangan umum atau kebiasaan orang-orang Asia, termasuk kita, bahwa garam dipakai sebagai lambang kesetiaan dan persahabatan. Ini dari dulu ini terjadi, saudara. Maksudnya, jika kita telah mencicipi garam seseorang, itu artinya kita telah bersekutu dengan dia. Kita telah bersahabat dengan dia. Juga sebagai tanda kesetiaan dalam persahabatan. Sehingga jika terjadi perpisahan, saudara, dikatakan akan diberikan garam kepada sahabatnya, itu menunjukkan bahwa ada ikatan persahabatan. Garam itu dibawa pergi sebagai tanda bahwa mereka adalah orang bersahabat. Tetapi saudara, kebiasaan ini kita selewengkan sering dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sering memasukkan garam ke peti orang-orang mati yang kita sayangi. Sebenarnya tanpa kita sadari, lambang itu, tanda itu mengisyaratkan sebagai tanda perpisahan. Karena selama ini kita bersahabat, akhirnya dengan kita memberi garam, ada sebuah perpisahan dari persahabatan itu. Diselewengkan sebenarnya, saudara. Itu yang kita dapat. Dan dalam kebiasaan kita sebagai orang Batak juga, saudara, ada juga yang disebut ungkapan dalam bahasa Batak, sirani si panganon. Saya yakin kita semua orang Batak tahu arti ini, saudara. Artinya jika mau makan, suatu kumpulan selalu akan disebut, baik kamu jo siranai, baik siranai. Dengan demikian, saudara, ketika bahwa sirani si panganon itu sudah disampaikan, maka sempurnalah nikmatnya makanan dalam persekutuan tersebut. Itu lambang-lambang garam yang kita lihat, saudara. Jadi seperti garam yang digambarkan di atas itu dapat memberi manfaat yang banyak, dapat memberi pengaruh yang banyak. Tentu pengaruhnya yang bertujuan untuk baik. Demikian Tuhan Yesus mengharapkan bahwa setiap orang percaya itu, setiap orang Kristen yang telah mengecap kebaikan Tuhan itu, hendaknya hidupnya juga dapat bermanfaat dan memberi pengaruh yang baik di sekelilingnya. Paling tidak orang-orang terdekat kita, saudara. Jika kita berkata bahwa kita orang sudah mengecap kebaikan Tuhan, paling tidak hidup kita ini bermanfaat baik untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi untuk itu Yesus berkata dalam Markus 9 ayat 50 menegaskan ungkapan garam ini. Dikatakan, saudara, garam itu memang baik. Jelas ya, garam itu baik, saudara. Tetapi jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain diinjak, dibuang dan diinjak-injak orang. Itu yang dikatakan. Jadi saudara, ingatlah, asinnya garam menentukan kualitasnya. Itu dia. Asinnya garam menentukan kualitasnya. Saya yakin demikian juga kehidupan kita. Bahwa manfaat pengaruh orang-orang percaya dalam kehidupan ini menentukan kualitas iman kita. Seberapa besar pengaruh kita untuk baik. Seperti garam tadi membaikkan, memberi pengaruh yang baik. Sesungguhnya itu menentukan kualitas iman kita. Jadi mari kita belajar, saudara. Jadilah garam yang selalu memberi manfaat yang baik, yang selalu dirindu-rindukan orang untuk kebaikan, untuk kenikmatan hidup. Itu yang kita lihat yang pertama. Yang kedua adalah kita terpanggil untuk menjadi terang dunia. Yesus mengatakan, kamu adalah terang dunia. Dalam perjanjian lama atau bagi orang Yahudi secara khusus, saudara, yang disebut terang itu memang adalah Tuhan. Selain Tuhan adalah hukum Taurat, juga adalah bait Allah. Kita bisa baca itu di dalam Mazmur 18, juga dalam kitab Mika pasal 7, Yesaya 60 dan seterusnya, saudara. Tetapi dalam perjanjian baru, Yesus sendiri berkata, akulah terang dunia. Aku adalah terang dunia, saudara. Jadi Yesus menjadi terang itu, sumber terang itu, saudara. Dan Yesus sendiri juga menyebut kepada pengikutnya, murid-muridnya, berkata kepada mereka, kamu adalah terang dunia. Saudara, ini kasih Tuhan Yesus Kristus, maksud dari ungkapan ini adalah bahwa sumber utama dari terang itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tetapi semua miliknya, yaitu firman-Nya, termasuk bait Allah, juga semua orang-orang yang percaya kepadanya, yaitu milik kepunyaannya, menjadi pancaran-pancaran terang dari hidupnya sendiri.
yaitu menjadi gambaran hidup Yesus sendiri. Itu yang dimaksudkan, saudara. Melalui orang-orang yang percaya kepadanya, melalui milik kepunyaannya ini, terpancarlah kehidupan Yesus di mana-mana pun, di seluruh dunia. Sehingga oleh kita, Yesus dikenal oleh dunia ini. Kita menjadi terang yang memberikan pengharapan, yang memberikan kehidupan yang lebih baik bagi dunia ini, saudara. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus dalam ungkapan ini. Kamu adalah terang dunia. Jadi kita harus tahu bahwa dari diri kita tidak ada terang yang bisa kita pancarkan. Tetapi setelah kita menerima terang Tuhan dalam hidup kita bisa memancarkan terang itu. Dikatakan seperti kota yang terletak di atas gunung dan seperti pelita di atas gantang, di atas kaki dian, saudara, yang dapat dilihat dan menerangi sekelilingnya. Demikian gambaran kehidupan kita. Ketika kita sudah menerima terang Tuhan, maka tidak ada alasan untuk kita tidak bisa menerangi lagi. Itu yang dimaksudkan. Jadi itulah tugas tanggung jawab yang kita terima dari Tuhan, yaitu sebagai orang yang percaya kita telah menerima anugerah kasih Tuhan. Dengan sendirinya kita terpanggil untuk menjadi saluran anugerah Tuhan itu untuk sesama kita. Sehingga kalau kita baca dalam Efesus 5:8, Paulus mengatakan di sana, saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, dikatakan. Ini penekanan Paulus. Dulu memang sebelum kita mengenal Tuhan, kita kegelapan. Tetapi setelah kita mengenal Tuhan, Tuhan yang ada terang itu sendiri menerangi hidup kita, dan dia tinggal di dalam kita. Dikatakan kita menjadi anak-anak terang. Oleh karena itu, saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa menerangi dunia ini, karena sesungguhnya Tuhan telah terlebih dahulu menerangi hidup kita, dan dia tinggal di dalam hidup kita untuk menjadi sumber terang bagi kita di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Itu yang kita lihat. Jadi satu hal yang perlu kita tahu, jika kita telah menjadi terang dan dapat membawa pembaruan bagi sesama kita, sesungguhnya, saudara, bukanlah untuk mencari pujian bagi diri kita itu. Tidak ada yang kita buat tarik untuk diri kita menjadi pujian kita, tetapi itu menjadi suatu berkat yang menarik orang untuk memuliakan Tuhan. Makanya dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya supaya orang melihat perbuatanmu yang baik itu dan mereka memuliakan Tuhan. Artinya ketika kita mampu menjadi terang, menjadi garam bagi sesama kita, mereka akan melihat Tuhan dalam hidup kita, dan akhirnya mereka dapat memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Itu yang kita harapkan dari kebenaran, dan itu juga impian harapan Tuhan, supaya semua orang bisa melihat Tuhan melalui hidup kita yang terlebih dahulu diterangi oleh Tuhan. Semua orang mengenal Tuhan. Itu yang kita lihat di situ. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagai penutup bagi kita di sini, kita harus selalu ingat bahwa kita memiliki status yang pasti di dalam Tuhan, garam dan terang. Jangan pernah kita meragukan, menyia-nyiakan itu, karena itu adalah status khusus yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai orang yang percaya. Jadi supaya kita benar menjadi garam dan terang, seharusnya ada tanda-tanda garam yang jelas dalam diri kita, ada tanda-tanda terang yang jelas dalam diri kita. Itu yang perlu, supaya kita bisa memancarkan terang itu, kita bisa menaburkan garam itu. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi dari penjelasan tadi perlu kita renungkan beberapa pertanyaan ini, saudara. Pertanyaannya adalah, jika garam tidak asin lagi, apakah itu masih bisa disebut garam? Ini pertanyaannya. Artinya jika kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak bisa dinikmati orang dengan baik lagi, masih bisakah kita disebut sebagai orang percaya? Firman Tuhan katakan, jika garam itu sudah hambar, ia hanya tinggal dibuang dan diinjak orang. Demikian kehidupan kita, saudara. Kalau Kristus sudah tidak terpancar lagi dalam kehidupan kita, kita sama dengan garam yang hambar itu, akan terbuang dan diinjak orang, dicaci maki orang, dihina orang, saudara. Itu yang kita lihat di situ. Jangan salahkan Tuhan. Kualitas hidup kita perlu diperbarui, saudara. Lalu dikatakan, apakah ada tantangan bagi garam kalau ia asin? Saya pikir tidak ada. No. Justru kalau dia asin, itu akan dicari orang. Garam yang asin yang sedang dicari orang. Penyedap rasa. Kalau kurang garam makanan, orang akan cari garam itu, saudara. Kalau dia garam yang berkualitas, dia akan selalu dicari orang. Itu yang perlu. Kalau kehidupan kekristenan kita berkualitas,
Jangan ragu saudara, engkau orang yang sedang dicari oleh dunia ini sekarang. Karena banyak orang merindukan pelezat kehidupan rohaninya sekarang, yaitu hidup kita sebagai garam di tengah-tengah dunia ini. Lalu apakah ada tantangan bagi terang bila ia bercahaya? Tidak ada masalah. Kalau terang bercahaya, tidak ada masalah. Yang masalah adalah kalau kita katakan ada terang, tetapi ternyata di dalam terang ada kegelapan. Itu permasalahan ada di situ. Apakah dia memang benar terang? Kalau dia ada terang, kegelapan akan sirna saudara. Berarti yang kita ingin lihat dari kebenaran saudara, marilah kita mulai mengintrospeksi kualitas kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Perlu diperbaharui, perlu semakin hari semakin dibaharui oleh Tuhan, supaya kita semakin berkualitas sebagai garam, supaya terang kita semakin bercahaya sebagai terang, sehingga semua orang dapat melihat itu, mereka memuliakan Tuhan. Akhirnya kita pun hidup dalam sukacita saudara. Yakin? Semakin engkau bisa menjadi berkat, engkau pun akan semakin diberkati oleh Tuhan. Itu yang kita dapatkan. Sehingga saudara, terimalah kebenaran itu. Akhirnya kita minta kekuatan Tuhan untuk membantu kita melakukannya. Mari saudara, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami pagi ini. Tuntun hidup kami, supaya kami boleh menyadari tanggung jawab kami sebagai terang dan garam. Bantu kami Tuhan, supaya hidup kami berkualitas, supaya semua orang bisa melihat Tuhan dan mereka memuliakan Engkau. Berkati umat mendengarkan renungan siapapun dan dimanapun. Bantu mereka untuk boleh menyadari tanggung jawabnya. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang jatuh Tuhan angkat mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang bergumul berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan. Kami akan percaya sepanjang hari ini Tuhan pimpin kami untuk berjalan selalu dalam kemenangan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya saya ingin menyampaikan tetaplah semangat dan jadilah kuat, tetaplah menjadi garam dan terang yang berkualitas, supaya hidup kita boleh diberkati orang, menjadi berkat bagi orang, dan hidup kita pun semakin diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati saudara sepanjang hari ini. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudara. Tuhan memberkati saudara dimanapun mendengarkan renungan ini. Shalom.